warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, salam kebajikan untuk kita semua. Pergi bertandang ke Papua. Jangan lupa kue lontarnya diborong. Selamat siang Bapak Ibu semua. Kami ucapkan selamat datang di debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Sorong. Perkenalkan, saya Maria Segaf yang akan memandu jalannya debat kita pada sore hari ini selama 2 jam ke depan. Sebelum kita mulai pada siang hari ini dan juga sore hari ini, nampaknya kita perlu membakar semangat terlebih dahulu. Saya ingin dengar terlebih dahulu mana suara semangat pendukung dari pasangan calon nomor 1, 2, 3, dan 4. Luar biasa. Kalau begitu langsung saja saya akan memperkenalkan keempat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sorong 2024. Sekaligus mengundang keempat pasangan calon untuk dapat naik ke atas panggung. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1, Ibu Petronella Kambuaya SPD MPD dan Bapak Dr. Andes Hermanto. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2, Bapak Septinus Lobat Esa MPA dan Bapak Ansyar Karim. Pasangan calon nomor urut 3, Bapak Abner Reynald Jitmau SOS MM dan Bapak Muhammad Said. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 4, Bapak Auguste CR Sagrim ST dan Bapak Syaiful Baliki Arif Eshud MSI. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita sudah membuka gelaran debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Sorong 2024 ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami mohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Selanjutnya marilah kita mendengarkan jingle KPU Kota Sorong. Mari bersama Mace berpartisipasi, wujudkan pilkada damai di Kota Sorong. Ayo warga Kota Sorong, rame-rame ke TPS, memilih wali kota dan wakil wali kota. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya saya mengundang untuk naik ke atas panggung Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong yang terhormat Bapak Baltazar Berkambuaya didampingi jajaran komisioner untuk dapat menyampaikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Iya baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami KPU Kota Sorong. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang waktu Jakarta dan selamat sore waktu Kota Sorong. Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam demokrasi. Salam KPU melayani. Yang kami hormati Bapak PJ Wali Kota Sorong beserta seluruh Forkopimda Kota Sorong yang sudah berkenan hadir pada kesempatan debat publik pertama ini. Yang kami hormati panelis dan juga tim perumus pada debat pertama kali ini. Yang kami hormati pimpinan OPD pemerintah Kota Sorong yang sudah berkenan juga hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati dan kami banggakan dan juga yang berbahagia pada kesempatan debat publik pertama ini. Keempat pasangan calon kita, yaitu pasangan calon nomor urut 1, pasangan calon nomor urut 2, pasangan calon nomor urut 3, dan pasangan calon nomor urut 4. Yang kami hormati juga para seluruh tamu undangan yang tak kira bisa kami sebutkan nama satu persatu. Dan juga secara khusus kami memberikan apresiasi kepada seluruh warga masyarakat Kota Sorong yang pada hari ini dapat menyaksikan secara langsung debat publik pertama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sorong tahun 2024. Pertama-tama selaku Ketua KPU Kota Sorong, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas rahmat, anugerah, ridho dan serta anugerahnya, kita semua diberikan kesempatan dalam momentum yang berbahagia ini. Kita dapat melaksanakan suatu tahapan jadwal kampanye, yang dimana dalam serangkaian jadwal kampanye yang harus kita laksanakan ialah debat publik pertama ini. Proses debat publik pertama ini telah kami KPU siapkan
sesuai dengan tahapan dan jadwal di mana pada momentumnya kita dapat selenggarakan pada hari ini di tanggal 26 Oktober 2024. Debat publik pertama ini, keempat pasangan calon akan menyampaikan gagasan, visi, misi, serta program kerja yang akan kita sama-sama saksikan, kita sama-sama ikuti, baik di dalam ruangan ini, bahkan seluruh warga masyarakat Kota Sorong yang ada di 10 distrik dan juga yang ada di 41 kelurahan. Debat publik pertama ini dalam pemaparan visi misi pasangan calon kiranya dapat memberikan edukasi, dapat memberikan pemahaman secara langsung kepada seluruh warga masyarakat Kota Sorong pada saat tanggal 27 November 2024 saat memberikan hak pilih atau hak suara dapat memilih pemimpin yang akan diamanatkan menjadi wali kota dan wakil wali kota Sorong berdasarkan visi misi, program kerja serta gagasan. Dalam debat pertama ini saya berharap kepada seluruh masyarakat Kota Sorong bahwa inilah orang-orang terbaik yang telah melalui proses pendaftaran sampai pada penetapan di mana ada 4 orang pasangan calon kita. 4 pasangan calon ini akan melakukan tahapan berkonsultasi dalam pemilu kada di tanggal 27. Sehingga kelak siapa yang keluar, dialah yang terpilih dan diamanatkan oleh warga masyarakat Kota Sorong untuk memimpin memimpin Kota Sorong untuk 5 tahun ke depan. Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kami dalam mempersiapkan kegiatan ini sampai pada proses di hari ini kita dapat melaksanakan dengan bersama-sama. Terima kasih kepada TV One, terima kasih kepada seluruh pasangan calon dan juga terutama Forkopimda Kota Sorong yang selalu bersinergi dengan kami hingga dapat terlaksananya debat publik pertama ini. Selamat menyaksikan, selamat mengikuti segala penyampaian visi misi dari pasangan calon nomor urut 1, pasangan calon nomor urut 2, pasangan calon nomor urut 3, dan pasangan calon nomor urut 4. Saya kutip sebuah lagu, lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Yang artinya Kota Sorong adalah rumah kita bersama. Siapa yang akan keluar menjadi wali kota dan wakil wali kota Sorong adalah milik kita bersama yang mempunyai suatu niat yang tulus untuk memajukan Kota Sorong 5 tahun ke depan. Demikian penyampaian saya bersama seluruh pimpinan KPU Kota Sorong. Sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KPU melayani. Terima kasih kepada Bapak Baltazar Bet Kambuaya. Kami mohon untuk tetap berada di atas panggung, Bapak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada debat publik pertama kali ini sudah ada 7 tim perumus dan juga panelis. Kami mohon kepada para tim perumus dan panelis dapat berdiri pada saat namanya kami sebutkan. Yang pertama, Profesor Dr. Pil Sukri MSI, akademisi, dosen Visipol Universitas Hasanuddin. Dr. Haji Ahmad Yani SPI MSI, akademisi, dosen Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Selanjutnya, Dr. Beliada Ratada Pugu SIP MSI, akademisi, dosen Visipol Universitas Cendrawasih. John Herman Mampioper G. Dipdevprak MN, akademisi, dosen Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Otto Gessler Papua, sekaligus Kepala Balai Besar Kementerian Sosial Republik Indonesia Regional 6 Maluku Papua. Selanjutnya, Dr. James Modo MMT, akademisi, dosen Prodi Planologi Fakultas Teknik Universitas Cendrawasih. Dan selanjutnya, selain itu juga Profesor Dr. Baltazar Kambuaya MBA, akademisi, dosen Universitas Cendrawasih.
dan Dr. Hidayat Al-Hamid, praktisi tenaga ahli Gubernur Papua Barat Daya. Selanjutnya penyerahan secara simbolis di mana pertanyaan hasil rumusan tim perumus dan panelis oleh koordinator tim panelis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong. Kami persilahkan kepada koordinator dari tim panelis untuk dapat naik ke atas panggung. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat semula, Bapak dan juga Ibu. Terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, pemirsa di rumah, inilah dia keempat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sorong 2024. Kami ucapkan selamat datang kepada para calon wali kota dan wakil wali kota putra-putri terbaik Kota Sorong di debat publik pertama. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk keempat pasangan calon. Selanjutnya, saya akan mempersilakan kepada para pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sorong untuk dapat memaparkan visi, misi, dan juga program kerja yang akan diusung jika terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Sorong 2024. Perhatikan, tiap pasangan calon akan diberikan waktu 2 menit Bapak Ibu sekalian dan dimulai pada saat Anda berbicara. Saya persilakan pasangan calon nomor urut 1 Ibu Petronella Kambuaya SPD MPD dan Bapak Dr. Andes Hermanto. Waktu Anda 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang terhormat Bapak PJ Wali Kota Sorong beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Sorong, yang kami hormati Ketua KPU dan Komisioner Kota Sorong, para hadirin di studio, serta para pemirsa TV One, khususnya masyarakat Kota Sorong yang tercinta. Saya mengucapkan selamat HUT ke-68 GKI di Tanah Papua dan selamat memperingati HUT Pekabaran Injil ke-97 di Tanah Malamoy. Visi kami berdua, Sorong makin maju, modern, dan inklusif untuk kesejahteraan kitorang semua. Misi, meningkatkan transformasi dan akselerasi kemajuan Kota Sorong di bidang 1. Pendidikan dengan tujuan meningkatkan kualitas SDM serta mutu pendidikan yang berkesinambungan. 2. Kesehatan dengan tujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang holistik dan terpadu antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota. 3. Infrastruktur dasar dengan tujuan mengatasi persoalan banjir dan meningkatkan infrastruktur dasar. 4. Keamanan publik dengan tujuan meningkatkan keamanan publik dan mewujudkan ketertiban umum yang demokratis. 5. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan tujuan mewujudkan transportasi tata kelola pemerintahan yang modern, profesional, dan... Waktu habis, Ibu. Terima kasih banyak. Kita langsung lanjutkan penyampaian visi dan juga misi bagi pasangan calon nomor urut 2. Bapak Septinus Lobat SH MPA dan Bapak Ansyar Karim. Waktunya sama, 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang saya hormati Bapak PJ Wali Kota Sorong dan pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Sorong yang berkenan hadir. Yang saya hormati Ketua KPU beserta anggota komisioner KPU. Yang saya hormati Ketua Bawaslu bersama semua komisioner, para panelis, pemirsa TV One yang ada di studio, tetapi juga yang ada khususnya di Kota Sorong. Saya Septinus Lobat, calon Wali Kota Sorong, dan Haji Ansar Karim, calon Wakil Wali Kota Sorong. Visi kami adalah terwujudnya Kota Sorong yang maju, bersih, hijau, aman, dan sejahtera. Dan dari visi ini kami jabarkan lagi di dalam 5 misi. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan akses pelayanan dasar. Yang kedua, percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang kreatif, inovatif, dan adaptif. Yang ketiga, peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik yang prima dan berbasis digital. Yang keempat, penataan ruang kota yang bebas banjir, nyaman, dan berwawasan lingkungan. 5, pemajuan kebudayaan. Mohon maaf, waktu habis Bapak. Terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 2. Berikutnya pengenalan visi dan juga misi. Harap tenang Bapak Ibu sekalian. Kami lanjutkan dengan pengenalan visi dan juga misi bagi pasangan calon nomor urut 3, Bapak Abner Reynald Jitbau SOS MM dan Bapak Muhammad Said. Waktunya sama 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Visi kami adalah mewujudkan perubahan, percepatan pembangunan Kota Sorong yang maju, inklusif, aman, dan sejahtera. Misi kami antara lain, ke-1, membangun sumber daya manusia yang berkarakter cerdas dan sehat melalui pendidikan kesehatan yang berkualitas. Yang ketiga, memperkuat tata kelola pemerintahan dengan birokrasi yang bersih dan profesional. Yang keempat, memperkuat ketahanan pangan dengan memaksimalkan sektor industri, kelautan, perikanan, dan pertambangan. Yang kelima, memperkuat pelestarian nilai-nilai kultur masyarakat berbudaya dan beradat. Yang keenam, memperkuat pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Yang ketujuh, mewujudkan pengelolaan penanggulangan bencana yang handal dan komprehensif. Program prioritas, 1, gaji RT RW dibayar setiap bulan. Yang kedua, kartu cenderawasih sehat. Yang ketiga, pendidikan gratis. Yang keempat, penanganan banjir, sampah, dan kemiskinan ekstrim. Yang kelima, pencegahan penanggulangan stunting ekstrem. Yang keenam, peningkatan gizi, makan gratis bagi ibu hamil, balita, serta peningkatan pelayanan kader posyandu. Yang kedelapan, permodalan bagi pelaku usaha UMKM. Mohon maaf, waktu Anda habis Bapak. Terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 3. Selanjutnya kita dengarkan bagaimanakah pemaparan visi dan juga misi bagi pasangan calon nomor urut 4 kepada Bapak Auguste CR Sagrim ST dan Bapak Syaiful Baliki Arif Shud MSI. Waktu Anda 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Pemirsa TV One yang ada di studio serta yang ada di seluruh Indonesia yang kami hormati, secara khusus masyarakatku di Kota Sorong yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Yun Wobok.
Saya bersama dengan Pak Saiful Maliki bertekad untuk membangun Sorong dan mensejahterakan masyarakat Kota Sorong. Background kami dalam visi kami adalah memajukan Kota Sorong, menuju Kota Sorong yang sejahtera, maju, dan berkelanjutan. Kebelakangan ini tentu kita tahu bahwa Kota Sorong sedang tidak baik-baik saja. Fenomena hari ini persoalan banjir, sampah, keamanan, kesehatan, dan juga pendidikan. Bahkan masih banyak masalah lain yang meresahkan masyarakat di Kota Sorong. Oleh karena itu, saya bersama dengan Pak Saiful Maliki, jika Tuhan berkehendak, kami terpilih melalui mandat rakyat, kami akan menyelesaikan satu persatu semua persoalan yang terjadi. Banjir, kami akan selesaikan dengan metode menggunakan RT/RW dan RTR yang baru disahkan oleh DPRD tahun 2023. Begitupun dengan pencegahan keamanan. Kami akan bersinergi dengan pihak kepolisian, Satpol PP untuk melakukan sebuah patroli secara kontinu ke tempat-tempat yang rawan terjadi masalah. Yang berikut persoalan sampah. Kami akan melakukan manajemen yang baik bersama dengan melibatkan seluruh masyarakat dan stakeholder dan memberikan edukasi yang baik tentang bahayanya persampahan. Yang berikut persoalan kesehatan, menata kelola manajemen pelayanan kesehatan supaya di rumah sakit tidak lagi berbicara soal administrasi, tapi fokus pada manusianya. Tetapi juga kami akan memperhatikan insentif untuk bagaimana mereka bisa tenang untuk bekerja hingga tidak memindah ke daerah-daerah lain. Soal pendidikan, kami memastikan bahwa tidak ada anak Kota Sorong yang putus sekolah karena biaya pendidikan. Terima kasih. Waktu habis, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para pasangan calon nomor urut 1, 2, 3, dan juga 4. Bapak Ibu pemirsa sekalian, kita akan jeda sejenak. Di segmen berikutnya kita akan memperdalam visi dan juga misi dari masing-masing pasangan calon. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Sorong 2024. Kembali menyaksikan debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Sorong 2024. Baiklah Bapak Ibu sekalian, harap tenang karena di segmen kali ini akan semakin seru di mana para calon wali kota akan menjawab sejumlah pertanyaan hasil rumusan dari tim perumus dan panelis. KPU juga telah menentukan mekanisme pertanyaan yang disampaikan. Pada sesi kali ini, sesi pendalaman visi dan misi khusus untuk para calon wali kota dengan subtema menyelesaikan persoalan daerah. Saya ulangi, khusus calon wali kota. Dan urutan menjawab pun juga sudah diundi sebelumnya pada saat technical meeting dengan KPU dan juga perwakilan para pasangan calon. Saya akan memilih secara acak satu pertanyaan yang sudah disusun oleh tim perumus dan juga panelis. Kemudian nanti akan dijawab oleh semua calon wali kota. Subtema yang telah disebutkan, subtema pertama dengan nomor 4. Nomor 4, Bapak Ibu nomor 4 ya. Kita coba akan ambil pertanyaan untuk nomor 4. Subtema pertama nomor 4. Saya coba ingatkan kembali lagi kepada calon wali kota agar mendengarkan secara seksama. Saya hanya akan membacakan pertanyaan satu kali saja kepada para calon wali kota. Pertanyaan kemudian mohon disimak dengan baik, di mana nanti Bapak Ibu sekalian akan memiliki waktu 1,5 menit. Saya bacakan, Kota Sorong adalah ibu kota Provinsi Papua Barat Daya yang mulai berkembang menjadi kota jasa dan perdagangan yang membutuhkan penyediaan infrastruktur dasar yang memenuhi syarat sebagai kota modern. Pertanyaannya, jika terpilih menjadi wali kota Sorong, bagaimana strategi saudara dalam menyediakan kebutuhan infrastruktur dasar seperti air minum, perumahan, telekomunikasi, dan energi listrik di kota Sorong? Dimulai oleh calon wali kota nomor urut 4. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, dalam rangka mewujudkan semua yang tadi disampaikan dalam pertanyaan tadi, tentu pemerintah berkewajiban meyakinkan
semua pelaku usaha untuk masuk, tetapi bagaimana kemudian kita bisa memastikan dulu tentang kondisi permasalahan yang hari ini terjadi. Kita harus dulu bisa meyakinkan terkait dengan permasalahan banjir tadi, kemudian permasalahan keamanan, dan juga sampah. Dua itu menjadi masalah yang penting untuk kemudian bisa kita selesaikan, sehingga itu bisa dapat untuk meyakinkan para investor untuk bisa masuk untuk mengembangkan usahanya di Kota Sorong tercinta. Sehingga saya pikir bahwa tentu kita juga harus bersinergi dengan para pelaku stakeholder yang sudah memang dari dulunya di Kota Sorong untuk sama-sama mengembangkan Kota Sorong ke depan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di saat. Masih ada waktu? Cukup. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kemudian kepada calon wali kota nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda sama 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, apabila saya terpilih nanti, program-program yang disediakan adalah melanjutkan dan melakukan tindakan bersama masyarakat Kota Sorong, bahkan stakeholder dilibatkan untuk melakukan reboisasi terhadap mencegah banjir, kemudian normalisasi sungai, kemudian pembersihan drainase, dan membuat biopori, penyerapan air, dan seterusnya. Bahkan melakukan kerjasama antara masyarakat Kota Sorong, melibatkan stakeholder, kemudian melakukan kerjasama antara TNI Polri untuk pengamanan dan keselamatan bagi warga masyarakat Kota Sorong, bahkan investor-investor yang datang ke Kota Sorong sehingga mereka bisa hidup nyaman, tentram untuk membantu dan melaksanakan pembangunan yang ada di Kota Sorong. Demikian. Masih ada waktu? Mau dilanjutkan? Bapak. Silakan. Infrastruktur penting untuk menyelaraskan pembangunan di Kota Sorong. Mohon maaf, waktu Anda habis. Terima kasih. Kita lanjutkan giliran pasangan calon wali kota nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Karena Sorong bukan apa? Sorong. Iya. Provinsi Papua Barat, ibu kota Provinsi Papua Barat Daya ada di Kota Sorong. Maka kita sebagai calon pemimpin di Kota Sorong, kita harus menyiapkan infrastruktur dasar ya. Salah satunya adalah kita menyiapkan air bersih. Ya, karena selama ini kami ada di Kota Sorong air bersih sangat sulit. Dan yang kedua, Kota Sorong kita harus tata menjadi kota yang bersih, hijau, aman, ya, dan juga segala pelaku atau setiap pelaku usaha kita harus juga mendukung dari sisi investasi, kita memudahkan mereka sehingga mereka menyiapkan bisa dapat membantu pemerintah daerah untuk membangun Kota Sorong sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Jadi memang infrastruktur sangat penting ya. Kesiapan pemerintah daerah ya, kebijakan-kebijakan yang kita lakukan itu harus menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan investasi di Kota Sorong. Ya, jadi cukup. Cukup? Baik, terima kasih. Berikutnya kami lanjutkan khusus calon wali kota nomor urut 3 untuk menjawab. Waktunya sama dimulai pada saat Anda berbicara. Persoalan yang terjadi di Kota Sorong adalah banjir, sampah, kemiskinan ekstrim, dan pencari kerja. Itulah yang Abner Said hadir di Kota Sorong untuk menghadirkan. Yang pertama adalah investasi, hilirisasi industri, produk yang dipakai, yang dibuat menjadi produk pakai. Yang kedua adalah menyangkut banjir. Banjir kita harus berkomunikasi, kita harus berbicara.
turun ke lapangan, sama-sama masyarakat untuk harus bicara, karena kota Sorong sudah dibangun 20 tahun, karena di tempatnya banjirnya sudah dibangun rumah, dan kita harus komunikasi baik, bicara baik, dan kita harus buat mereka baik agar mereka harus pindah, supaya banjirnya kita harus atur baik. Sampah, kita harus bicara sampah, harus bicara aturnya di lingkungan. Kapan timnya, program kami sudah programkan gaji RT RW setiap bulan. Mereka yang akan membantu untuk bagaimana mengamankan sampah di lingkungan. Dan di lingkungan pun kita harus bicara menyangkut saluran tersier, saluran sekunder, saluran primer. Agar sampah banjir harus terawat dan harus diselesaikan. Sekian, terima kasih. Baik, waktunya cukup. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor 1, 2, 3, dan juga 4, Bapak Ibu sekalian. Berikutnya akan lebih baik, cukup, mohon tenang. Berikutnya akan lebih semangat dan juga semakin seru lagi karena sesi pendalaman visi, misi, dan juga program kerja para pasangan calon akan dilanjutkan di segmen berikutnya khusus untuk wakil wali kota, khusus untuk calon wakil wali kota. Kami akan jeda terlebih dahulu, saat lagi debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Sorong 2024 akan kembali untuk Anda. Anda menyaksikan debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Sorong 2024. Harap tenang Bapak Ibu sekalian, nanti ada waktunya. Saat ini kita akan kemudian dengarkan bagaimanakah pendalaman visi dan juga misi. Tapi berbeda dengan sebelumnya, untuk kali ini pendalaman visi dan misi khusus untuk para calon wakil wali kota dengan subtema menyelaraskan pelaksanaan pembangunan kota dan provinsi dengan nasional. Saya ulangi, untuk kali ini mohon maaf khusus calon wakil wali kota. Dan untuk urutan menjawab juga sudah diundi sebelumnya pada saat technical meeting bersama dengan pihak KPU dan juga perwakilan dari pasangan calon. Saya akan memilih kembali secara acak melalui fishbowl di sini. Kita akan lihat untuk subtema kedua. Surat nomor berapakah kemudian yang kemudian akan diambil untuk amplop nomor 2. Bapak Ibu sekalian, untuk amplop nomor 2 pada subtema kedua, saya akan ambil untuk subtema kedua, amplop nomor 2, kita lihat. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, yang B ya, kemudian saya ulangi kembali, ini adalah amplop untuk subtema kedua dengan nomor B dan masih tersegel Bapak Ibu sekalian, artinya kerahasiaannya masih tetap terjaga. Dan kemudian saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pertanyaan hanya akan saya bacakan 1 kali saja dan waktu sama bagi seluruh pasangan calon adalah 1,5 menit. Saya coba bacakan. Dalam upaya pembangunan dan pengembangan daerah biasanya akan berhadapan dengan potensi kebocoran anggaran yang pada akhirnya akan mempengaruhi upaya untuk memaksimalisasi penerimaan dan pemanfaatan anggaran daerah untuk kepentingan masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana strategi saudara dalam mendorong diversifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah atau PAD berdasarkan kondisi objektif Kota Sorong, sekaligus melakukan upaya pencegahan terhadap potensi kebocoran PAD? Dimulai oleh calon wakil wali kota nomor urut 2, waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Strategi dalam mendorong diversifikasi sumber-sumber PAD untuk mencegah potensi kebocoran, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Di antaranya, meningkatkan pelayanan di bidang teknologi informasi, seperti mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk pegawai Dispenda. Kedua, kerjasama dengan pihak swasta atau LSM dalam pengelolaan
maupun pemungutan pajak daerah. Pajak daerah ini perlu diamankan karena pajak PAD sangat berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat Kota Sorong. Di mana selama ini pajak PAD Kota Sorong masih tertinggal dibanding dengan kota-kota lain seperti Jayapura. Jadi sangat perlu untuk diversifikasi atau pengamanan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Sekian. Cukup, masih ada waktu? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Berikutnya kepada calon wakil wali kota nomor urut 3, waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Untuk mencegah kebocoran anggaran pada setiap pemerintahan tentu diperlukan ketelitian dari seorang pemimpin sehingga kebocoran itu tidak terjadi. Antara lain kita bentuk tim untuk mengawasi anggaran yang ada. Karena sebesar apapun anggaran yang kita siapkan untuk sebuah pembangunan, ketika tidak diawasi dengan baik, pasti tidak akan sampai pada titik yang akan kita tuju, yaitu pembangunan Kota Sorong yang kita inginkan. Selanjutnya, pengawasan-pengawasan yang saya maksud adalah tentu banyak hal. Ada LSM, ada konsultan-konsultan, terus kemudian pelibatan masyarakat di bawah, termasuk kita libatkan RT RW untuk mengawasi dari bawah sehingga kebocoran-kebocoran yang ada tidak terjadi di Kota Sorong. Selanjutnya, bahwa anggaran yang disiapkan di setiap 1 tahun anggaran memang pasti ada kebocoran-kebocoran itu. Oleh karenanya, jika kami insya Allah diberi kesempatan untuk memimpin Kota Sorong, insya Allah kebocoran-kebocoran anggaran tidak akan terjadi di Kota Sorong. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Anda habis, terima kasih. Kemudian kami coba giliran untuk calon wakil wali kota nomor urut 4 untuk dapat menjawab. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kita ketahui bersama bahwa Kota Sorong belum maksimal atau belum mencapai penerimaan asli daerah yang maksimal. Salah satu penyebabnya yang kita catat adalah kebocoran yang terjadi pada penerimaan asli daerah Kota Sorong. Oleh sebab itu kami berdua, jika terpilih nanti menjadi wali kota dan wakil wali kota, kami berkomitmen, kami akan melakukan kontrak kinerja kepada aparatur sipil penyelenggara pemerintah negara di Kota Sorong, supaya menyelenggarakan pemerintah yang bebas, yang bersih dan bebas KKN. Kemudian yang kedua, kami juga maksimalkan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat, kemudian BPK, dan aparat keamanan, kepolisian, dan kejaksaan untuk mencegah dan menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat kebocoran PAD di Kota Sorong. Kemudian selanjutnya untuk memaksimalkan penerimaan asli daerah, kami juga akan memaksimalkan yang selama ini tidak maksimal, yaitu penerimaan sumber-sumber penerimaan asli daerah, baik itu dari pendapatan parkir, pendapatan pajak daerah, PBB, dan sebagainya. Saya kira lewat penyelenggara yang bersih dan bebas KKN, sumber-sumber itu dikelola secara profesional, kemudian pendapatan asli daerah bisa dimanfaatkan. Baik, waktu habis, terima kasih. Mohon tenang, Bapak Ibu sekalian, mohon tenang. Kita lanjutkan. Untuk pertanyaan panelis dijawab oleh calon wakil wali kota nomor urut 1, waktunya 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Pentingnya pengawasan secara ketat dalam rangka mengawasi sumber-sumber pendapatan daerah. Olehnya itu kontrol sosial dari masyarakat diperlukan. Kemudian fungsi-fungsi daripada inspektorat juga itu harus tidak diintervensi. Dia mandiri melakukan satu pengawasan yang sangat ketat dan disiplin. Kebocoran ini tergantung daripada sumber daya manusianya. Siapa yang melakukan
gerakan-gerakan kebocoran itu adalah pemerintahan yang tidak good governance-nya. Artinya pemerintahan yang tidak bersih, pemerintahan yang tidak baik. Sehingga dengan demikian ini bahwa pendapatan daerah itu harus dimaksimalkan. Olehnya itu, pendapatan ini harus diposisikan proporsional. Artinya apa? Penerimaan yang sekarang ini bersumber dari pajak-pajak daerah, termasuk PBB, pajak hotel, pajak restoran, pajak rumah makan, itu semua diefektifkan. Dengan sendirinya bahwa pengetatan daripada pengawasan ini penting dievaluasi total. Akibatnya apa? Semua stakeholder yang menjadi wajib pajak harus terbuka dan akuntabel. Dia juga harus transparansi memberikan audit terhadap penggunaan daripada pajak itu sendiri. Mohon maaf, waktu habis. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah apresiasi untuk pasangan calon nomor 1, 2, 3, dan juga 4. Baiklah, nampaknya semakin semangat dan juga menarik untuk segmen berikutnya. Kita akan jeda terlebih dahulu, saat lagi kami akan kembali dalam debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Sorong 2024. Anda kembali di debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Sorong 2024. Pada sesi kali ini Bapak Ibu sekalian, pemirsa di rumah, para pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari panelis yang akan saya bacakan dengan subtema memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Sebagai informasi bahwa urutan pasangan calon yang menjawab sudah diundi sebelumnya pada saat technical meeting dengan KPU dan juga para perwakilan pasangan calon. Saya kembali akan memilih secara acak satu pertanyaan yang sudah disusun oleh tim perumus dan juga panelis. Kita coba akan lihat untuk subtema ketiga, amplop C untuk urutan nomor 1, Bapak Ibu sekalian, nomor 1 sudah dilihat nomor 1. Kita coba akan ambil untuk subtema ketiga untuk nomor 1. Mohon maaf Bapak Ibu, silahkan dilihat, ini masih tersegel amplopnya, artinya kerahasiaannya masih terjaga. Saya coba akan buka dan tentu saya juga akan ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pertanyaan hanya akan saya bacakan satu kali dan kemudian masing-masing pasangan calon hanya akan memiliki 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Saya bacakan. Dalam masyarakat yang demokratis, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting bagi jalannya pemerintahan yang baik dan juga terwujudnya harmoni sosial di tengah keberagaman latar belakang sosial, ekonomi maupun budaya masyarakat yang jika tidak dikelola dengan baik maka akan berpotensi menimbulkan disharmonisasi dan hambatan bagi upaya pembangunan daerah di Kota Sorong. Pertanyaannya adalah, jika terpilih, bagaimana strategi pasangan calon dalam melibatkan masyarakat secara partisipatif dalam menjaga harmoni sosial dengan kondisi keberagaman di Kota Sorong? Langsung saja dimulai untuk menjawab pertanyaan dari panelis untuk pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Yang pertama adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah toleransi terhadap agama, etnis, ras. Kita menghindari dari ancaman isu-isu sara, bahasa atau golongan yang selalu terus merongrong bangsa dan negara. Yang berikut adalah kita harus memperkokoh kesatuan dan persatuan kita di Kota Sorong. Untuk masyarakat harus aman dan kita pastikan masyarakat harus tenang.
dan kita pastikan masyarakat harus bekerja dengan ketenangan. Dan yang berikut adalah kita harus menjaga keutuhan, yaitu keutuhan bangsa, keutuhan negara di Kota Sorong. Yang pertama adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang kita harus rawat sama, jaga sama, saling menjaga, saling komunikasi, saling menjaga keharmonisan baik terhadap masyarakat Kota Sorong. Pembangunan itu jalan, pembangunan itu dilaksanakan tanpa kalau keharmonisan. Waktu habis, mohon maaf, terima kasih. Kita lanjutkan untuk pasangan calon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu Anda sama 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Ya, kita tahu bersama bahwa Sorong atau Kota Sorong merupakan Indonesia mini, yang dimana keanekaragaman, ya, suku dan budaya semua ada di sana, dan tentu Papua membuka ruang untuk semua di sana. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menjaga keanekaragaman itu dengan baik? Karena tentu filosofi dasar kita adalah soal Undang-Undang Dasar 45, ya, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga soal NKRI dan tadi. Artinya bahwa kita akan memperkuat semua stakeholder atau para pemangku kepentingan seperti pemangku tua-tua suku, kepala suku, lintas suku, untuk bagaimana kita bisa bersinergi untuk menjaga keamanan bersama dan menghindari kampanye-kampanye yang sifatnya lebih mendominan kepada suku-suku tertentu. Bagaimana kita jaga kebinekaan itu secara baik. Dan tentu ketika kami terpilih, yang paling utama adalah bagaimana kami mensosialisasikan dan memperkuat 4 pilar kebangsaan itu. Yang mana tadi disebutkan adalah soal Pancasila, Undang-Undang 45 dan NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah menjadi fokus kita untuk bagaimana menjaga keragaman yang hari ini ada di Kota Sorong supaya tidak mudah dipecah belah oleh kelompok-kelompok yang tidak berkepentingan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan ditambahkan. Sudah cukup? Terima kasih. Kita lanjutkan untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Indonesia adalah berdaulat. Kedaulatan yang sangat tinggi ada di tangan rakyat. Rakyat harus melindungi negara ini, daerah ini. Bahwa rakyat memiliki kompetensi untuk mempertahankan sebagai cadangan nasional untuk membantu para TNI dan Polri dalam rangka menstabilkan situasinya, kondisi-kondisi keamanan. Olehnya itu, tantangan dan hambatan ada 2, eksternal dan internal. Eksternal itu adalah gangguan dari luar, di mana negara-negara yang berkepentingan dengan Indonesia, karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang begitu besar, sehingga mereka akan ekspansi masuk, baik secara politis maupun secara teritori. Kedua, yang paling berbahaya adalah tantangan dari dalam. Tantangan dari dalam ini banyak persoalan-persoalan muncul. Olehnya itu, harmonisasi daripada tokoh agama, tokoh kultur, maupun tokoh-tokoh tokoh-tokoh sentral yang amat berpengaruh bisa mengharmonisasi daripada kesatuan dan persatuan agar kita ini tidak dimasuki oleh isu-isu ideologi yang menyesatkan bangsa ini. Bangsa ini beragam-ragam, tetap suku, agama dan ras. Olehnya itu tantangan ini. Mohon maaf waktu habis Bapak. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktunya sama 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Sampai saat ini kita di Kota Sorong itu masih banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan disintegrasi, ya. Di saat ini kita membutuhkan kebijakan-kebijakan dari pimpinan daerah. Pimpinan daerah misalnya kepala daerah, wali kota, katakanlah. Kita sekarang harus paling tidak kita membuat kurikulum untuk menambah jam belajar untuk anak-anak kita
dari SD, SMP, SMA. Karena saya melihat hari-hari terakhir ini, wawasan kebangsaan itu hilang. Karena masalah kita dari menyiapkan SDM ini kita belum banyak seperti zaman waktu Orde Baru ya. Jadi kita perkuat dari sekolah. Jadi jam belajar di sekolah kita harus banyak memberikan waktu belajar buat anak-anak ini supaya bisa mereka memahami tentang wawasan kebangsaan, ya ideologi kebangsaan itu, sehingga bisa menciptakan persatuan dan kesatuan. Dan yang berikut antara para kepala suku baik Nusantara maupun yang ada di Papua perlu ada kerjasama yang baik. Mohon maaf cukup, waktu habis, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu sekalian, sekaligus kita ingin mendengar para pendukung memberikan yel-yel terbaik yang masing-masing, silahkan. Semakin semangat dan juga semakin menarik saja, karena juga di segmen berikutnya akan berjalan lebih menarik lagi. Karena di segmen berikutnya kita akan bersama-sama menyaksikan para pasangan calon akan saling berargumentasi. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mohon tenang, sudah cukup waktunya. Karena di segmen berikutnya kita akan jelaskan, berikan kesempatan yang lebih menarik lagi kepada para pasangan calon untuk saling bertanya, saling menanggapi dan juga saling berargumentasi. Kita jeda sesaat, debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Sorong 2024 akan kembali untuk Anda. Lagi dalam debat publik pertama calon wali kota dan calon wali kota Sorong 2024. Sudah cukup Bapak Ibu sekalian, mohon tenang karena di segmen kali ini akan berlangsung lebih menarik lagi. Jadi kami harapkan Bapak Ibu sekalian harap tetap tenang dan kita akan menyaksikan bagaimanakah nanti para pasangan calon akan saling bertanya jawab dan juga saling menanggapi dengan berbagai argumentasi. Namun sebelumnya sekali lagi kami akan ingatkan kepada para pendukung yang hadir di ruangan ini agar tetap menjaga kondusivitas dan juga tetap tenang ya Bapak Ibu sekalian. Kami pun juga ingin mengingatkan kepada para pasangan calon, pertanyaan yang dilontarkan tentu hendaknya harus sesuai dengan tema debat publik pertama hari ini. Apabila kemudian nantinya terdapat singkatan, akronim maupun terminologi asing, Bapak Ibu sekalian harus menjelaskannya terlebih dahulu. Pada sesi kali ini, para pasangan calon akan kemudian bertanya kepada paslon lain, kemudian dijawab dan lalu menanggapi. Kami informasikan kembali bahwa urutan pasangan calon yang bertanya dan menjawab sudah diundi terlebih dahulu sebelumnya pada saat technical meeting bersama dengan pihak KPU dan juga perwakilan para pasangan calon. Kalau begitu kita berikan semangat terlebih dahulu untuk keempat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sorong 2024. Sudah siap Bapak Ibu sekalian? Sudah cukup, baik. Terima kasih banyak partisipasinya. Harap tenang. Harap tenang Bapak Ibu sekalian, cukup? Cukup? Harap bersiap Bapak Ibu sekalian karena kesempatan pertama akan kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 4 terlebih dahulu untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu bertanya adalah 30 detik, waktu menjawab adalah 1,5 menit dan nanti waktu menanggapi adalah 1 menit.
Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk dapat bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 30 detik dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, kita tahu bersama bahwa angka pengangguran di Kota Sorong itu tinggi dan salah satu pengaruhnya karena angka putus sekolah juga yang begitu tinggi. Bagaimana kemudian anak-anak Papua banyak berkeliaran di kilo 12 sampai dengan Ruve Pantai. Pertanyaan saya sederhana aja, bagaimana apa yang akan dilakukan oleh Ibu ketika terpilih untuk memastikan pendidikan bagi anak-anak di Kota Sorong? Terima kasih. Sudah cukup? Masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih. Kalau begitu langsung saja pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Untuk anak-anak pendidikan, kami sudah berkomitmen kuat bahwa pendidikan itu adalah segala-galanya. Ya, segala-galanya. Inti daripada pendidikan itu adalah sumber daya manusia. Kalau kita ingin memajukan suatu bangsa, harus melalui pendidikan, dimulai dari pendidikan. Olehnya itu, suatu bangsa ingin maju, diperlukan manusia-manusia yang memiliki sumber daya dan berkualitas. Kita banyak melihat bahwa pendidikan itu penting. Untuk Kota Sorong, kita akan mendata kembali seberapa banyak anak-anak yang putus sekolah. Kita akan memberikan dukungan penuh untuk bersekolah lanjut. Yang putus sekolah kita paket C. Ya, paket C, paket A dan lain sebagainya. Itu disubsidi dan dibiayai semuanya oleh pemerintah daerah. Ya, agar anak-anak ini semuanya memenuhi standar pendidikan. Karena kita lihat IPM Kota Sorong ini 2023 ini itu sudah 80,11. Artinya apa? Bahwa IPM ini mengukur daripada pembangunan yang sudah dilaksanakan. Ya, indikatornya. Waktu habis, mohon maaf Bapak. Kemudian giliran pasangan calon nomor urut 4 untuk menanggapi. Mohon tenang. Mohon tenang, giliran pasangan calon nomor urut 4 untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Iya, tadi saya ulangi lagi bahwa soal bagaimana kebijakan yang kita ambil supaya jangan sampai ada angka putus sekolah yang tinggi. Ya, soal kemudian kita ngurus yang sudah putus sekolah itu lain cerita. Tapi bagaimana ada kebijakan supaya jangan sampai penyakit yang lama atau yang hari ini derita terjadi terus dalam proses pemerintahan kita berjalan. Sehingga kami berkomitmen jika kami diberikan amanah oleh rakyat untuk memimpin Kota Sorong, kami make sure bahwa tidak ada anak sekolah di Kota Sorong yang putus sekolah. Kami pastikan bahwa dia akan bisa menjangkau pendidikan. Kami pastikan untuk uang masuk dari SD sampai dengan SMP tidak lebih dari 1 juta. Sehingga dia bisa memastikan untuk bisa mengikuti pendidikan dengan baik. Pemerintah harus memastikan itu buat anak-anak bangsa supaya jangan sampai putus sekolah. Yang berikut bagaimana kemudian kita bisa memberikan fasilitas yang layak untuk semua sekolah yang ada di Kota Sorong. Mungkin itu, terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu untuk pasangan nomor 4 dan juga pasangan calon nomor urut 1. Dan saat ini, Bapak Ibu sekalian harap tenang karena kita akan lanjutkan. Ini bagaimanakah kemudian nanti pasangan calon nomor urut 3 akan memberikan pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 2. Waktu bertanya 30 detik. Kami persilakan dimulai pada saat Anda berbicara. Paslon nomor 2. Saya baca lampiran keputusan nomor 001.3.3.3/3A 2004 tentang penurunan stunting di Kota Sorong dari 7 distrik maupun lokus 7 kelurahan. Bagaimana kalau Anda terpilih menyelesaikan persoalan ini, karena kita lihat 31% sampai hari ini pada saat Anda memimpin pun tidak menurunkan. Waktu menjelaskan. Baik, cukup. Terima kasih. Giliran pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktunya 1,5 menit. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Memang masalah stunting ini menjadi masalah ya program prioritas nasional yang tentunya menjadi tanggung jawab semua pemerintah daerah
dan khusus untuk kami Kota Sorong, saya selama 1 tahun menjabat sebagai PJ Wali Kota Sorong, kami melakukan penurunan stunting dari angka 12% turun ke 9%. Ada beberapa intervensi yang kami lakukan di 10 distrik. Kami membangun rumah pemulihan gizi dan di sana kami merawat ya para penderita dan mereka dikasih gizi yang baik dan terjadi penurunan stunting di 10 distrik. Dan kebijakan ini terus jika kami terpilih, maka ini menjadi fokus utama untuk kami terus melakukan ini ke depan. Karena generasi emas Papua di tahun 2045 tergantung hari ini kita membuat kebijakan untuk menyelamatkan generasi Papua dengan memberikan asupan gizi yang baik. Sehingga mereka menjadi generasi yang pintar dan lebih hebat daripada kita yang hari ini ada. Ya, terima kasih. Masih ada waktu, silakan. Sudah cukup? Ya. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Giliran pasangan calon nomor 3 untuk menanggapi, waktunya 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Ya, baik, yang kami minta terima kasih menjawabnya sesuai dengan daftar yang kami lihat dan daftar yang kami baca bahwa 7 kelurahan, 7 distrik, dan hari ini dari stunting dari 7 kelurahan, yaitu 7 itu sampai hari ini masih di 31. Untuk itu, yang kami sampaikan di sini adalah bagaimana dengan anak-anak yang ada di 7 kelurahan ini dan apa yang akan dilakukan karena keberhasilan seseorang berhasilan stunting ini. Kalau kita menurunkan stunting, berarti kita juga harus bagaimana antisipasi bayi balita yang ada di dalam kehidupan dalam setiap kelurahan itu kita bagaimana menurunkan. Terima kasih. Baik, sudah cukup? Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon. Baiklah, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, giliran pasangan calon nomor urut 2 yang kemudian akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 4. Waktu Anda 30 detik dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Tadi saya mendengar ya, paslon nomor 4 itu membuat program untuk menggratiskan ya pendidikan di Kota Sorong. Saya ingin mau mengetahui apa dasar Anda bisa munculkan untuk membuat pendidikan gratis. Perhitungannya berapa siswa yang Anda harus gratiskan dan jenjang dari dari SMA sampai ke atau SD sampai ke. Waktu habis, mohon maaf Bapak. Lanjut, kemudian dijawab oleh pasangan calon nomor urut 4, waktunya 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Kami tidak menyampaikan pendidikan gratis, tapi kami memastikan bahwa anak-anak di Kota Sorong tidak boleh putus sekolah karena biaya pendidikan. Ya. Dan tadi secara langsung saya sampaikan dari SD sampai dengan SMA. Untuk biaya masuk, kami berani menjaminkan bahwa biaya masuk tidak lebih dari 1 juta. Ya, itu yang kami sampaikan. Artinya tetap ada angka. Lalu kami akan menggenjot potensi PAD kami. Kalau kemudian PAD itu bisa over target, karena hampir dalam pemerintahan berjalan ini 10 tahun, tidak pernah pemerintah PAD over target ataupun mencapai target. Sehingga ketika PAD itu over target, tidak ada yang mustahil untuk kita kasih gratis. Tapi kita tidak boleh muluk-muluk dulu untuk kemudian meyakinkan bahwa harus gratis. Tapi kami memastikan bahwa anak Sorong tidak boleh putus sekolah karena tingginya biaya pendidikan. Pemerintah hadir untuk mereka. Ya, pemerintah hadir untuk mereka. Itu filosofi dasarnya bahwa terbentuknya satu pemerintahan daerah karena adanya masyarakat. Jangan sampai kebijakan dari pemerintah justru membuat masyarakat sengsara, apalagi anak bangsa putus sekolah. Oleh karena itu, kebijakan kami tetap cuma satu, memastikan anak-anak usia sekolah di Kota Sorong jangan sampai putus sekolah. Terima kasih. Sudah cukup? Baik,
Terima kasih, langsung saja pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi, waktunya 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Iya. Jadi bagi pasangan Losari, kami sudah memastikan bahwa kami akan membebaskan biaya pendidikan, ya, pendidikan gratis dari SD sampai dengan SMA. Dan jumlahnya kami sudah hitung dan kami berani untuk mengambil langkah kebijakan ini untuk menyelamatkan orang Papua yang tadi dari kilo 8 sampai kilo 10 malam-malam, anak-anak kokoda yang berkeliaran di situ tidak sekolah karena mereka tidak diperhatikan oleh pemerintahan. Maka kami berani mengambil dana otsus dan kami sudah hitung 26.839 siswa kami akan bebaskan, ya, dari SD, ya, 86 SD, ya, 47 SMP dan 36 SMK kami akan bebaskan karena kami sudah punya dasar untuk menghitung itu. Maka kami berani untuk mengkampanyekan hal Mohon ini. maaf, waktu Anda habis, Bapak. Terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah untuk seluruh pasangan calon. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan untuk tetap dapat menjaga situasi dan juga kondisi tetap tenang agar jalannya sesi ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami akan persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 30 detik dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, dalam misi Anda nomor 4, yaitu saudara nomor urut 3, dalam misi Anda nomor 4, memperkuat ketahanan pangan, memaksimalkan sektor industri, kelautan dan pertambangan. Bagaimana Anda menjabarkan visi ini berkaitan dengan kondisi Kota Sorong, khususnya di bidang... Cukup, waktu Anda habis. Silakan kemudian pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktunya 1,5 menit. Dimulai pada saat Anda berbicara. Kota Sorong adalah kota industri, kota jasa, dan kehadiran Abner Said pasti memastikan bahwa investasi kelautan, investasi hilirisasi industri harus dibangun di kota Sorong supaya produk, supaya apa yang harus dihasilkan di kota Sorong, kita bicara PAD, kita bicara retribusi, lahan retribusi daerah, tidak ada yang akan mencapai terkecuali kita harus investasi di kota Sorong supaya kota Sorong ini menjadi pintu untuk Indonesia. Papua Barat, semua ada di kota Sorong. Dari 5 kabupaten ini harus belanja di kota Sorong supaya uang itu harus beredar di Sorong. PAD besar, retribusi harus besar, kota Sorong kita harus bangun, dan semua yang kita lakukan harus butuh investasi untuk kita bangun kota Sorong, kota yang lebih maju, aman dan tentram. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, silahkan. Ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup? Baik, kemudian kita akan lanjutkan untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Jawaban Anda ya tepat, tapi masih ada kurang. Sebab tidak sesuai dengan kondisi kota Sorong yang tidak mempunyai sumber daya alam untuk dibangun industri pertambangan dan juga tidak mempunyai lahan yang luas untuk pertanian. Karena kota Sorong mempunyai luas wilayah yang kecil, yaitu 1.105 km, termasuk laut dan daratan. Yang lebih tepat adalah kita membangun SDM-nya, sebab kota Sorong adalah kota urban yang tepat. Masih ada waktu Ibu? Bapak silakan. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian untuk kedua pasangan calon.
Baik, tetap tenang. Kita berikan kesempatan untuk Bapak Ibu para pendukung pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan semangat kepada pasangan calon ya. Silakan. Giliran pendukung paslon nomor urut 2, silakan untuk memberikan semangat. Baik, kemudian jangan mau kalah untuk pasangan calon nomor urut 3, pendukungnya mana suaranya? Baik, bagaimana untuk pendukung pasangan calon nomor urut 4? Mana suaranya? Luar biasa, semangatnya masih tetap dijaga. Kami mohon tetap dijaga hingga nanti akhir acara, karena nampaknya 5 sesi sudah kita lalui, mulai dari penyampaian visi misi hingga program kerja, kemudian penajaman visi misi melalui pertanyaan panelis pun juga sudah, dan bahkan tadi kita menyaksikan secara langsung bagaimanakah pasangan calon kemudian saling bertanya dan juga saling menanggapi. Satu sesi lagi Bapak Ibu sekalian, di mana nanti ada sesi pamungkas, pernyataan penutup, bagaimanakah kemudian nanti Bapak dan Ibu sekalian kami berikan waktu untuk dapat meyakinkan, merebut kembali suara masyarakat Kota Sorong untuk memilih Wakil Wali Kota dan juga Wali Kota Sorong 2024. Tapi nanti dijawabnya usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di debat publik pertama Wali Kota dan juga calon Wali Kota Sorong 2024. Anda kembali di debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Sorong 2024. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sesi yang paling ditunggu-tunggu tentunya, sekaligus sesi terakhir. Bagaimana kemudian nanti kita akan menyaksikan bersama, melihat para pasangan calon akan meyakinkan kembali para pemilih ya di kota Sorong untuk dapat memilih mereka pada saat pencoblosan. Bagaimana kemudian mereka akan melontarkan sejumlah pendapat, ide, juga gagasan untuk memajukan kota Sorong. Tapi sebelumnya kita ingin bakar semangat dulu untuk para pasangan calon. Kita ingin dengarkan terlebih dahulu mana ini semangat dari pasangan calon nomor urut 4. Mana pendukungnya? Oke, kita bergeser. Selanjutnya, para pendukung pasangan calon nomor urut 3. Sudah, kita bergeser lagi. Kita ingin lihat ini pasangan calon nomor urut 2, pendukungnya mana? Selanjutnya giliran pendukung pasangan calon nomor urut 1 untuk menyemangati paslonnya. Silakan. Oke, luar biasa, kita berikan
sekalian, langsung saja kita ingin dengarkan bagaimanakah para pasangan calon akan kembali meyakinkan para pemilihnya. Kita akan mulai dari pasangan calon nomor urut 1 kepada Ibu Petronella Kambuaya SPD MPD dan Bapak Dr. Des Hermanto. Waktu Anda 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Kota Sorong adalah kota bersama, kota heterogen yang didiami oleh berbagai suku, agama, ras. Untuk itu, Kota Sorong memerlukan pemimpin yang mengerti dan paham akan kondisi tersebut. Kota Sorong butuh pemimpin yang rendah hati dan bersahabat kepada siapa saja. Kami berdua telah berpengalaman puluhan tahun dalam mendidik anak-anak Kota Sorong. Untuk itu, saya mengajak kepada Bapak Ibu, Pace-mace yang adik kakak semua, jangan lupa pada tanggal 27 November nanti untuk memilih kami pasangan nomor urut 1, Petronella Hermanto. Karena kami paham masalahnya, kami paham solusinya. Pastikan memilih seorang perempuan. Seorang perempuan Papua pertama kali mengukir sejarah. Pastikan bahwa Ibu Petronella adalah wanita yang memiliki prestasi yang besar. Tergambar dari track record dan rekam jejak beliau. Tidak diragukan lagi kemampuan beliau. Untuk itu, tentukan pilihan Anda kepada ibu satu-satunya orang Papua yang sudah berprestasi untuk membangun Kota Sorong demi kemajuan kesejahteraan masyarakat. Jangan ragu, kami sudah terlanjur di pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kami sudah lama berkecimpung di perguruan tinggi. Saya menjadi rektor 20 tahun, mencerdaskan anak bangsa. Sudah 17.000 mahasiswa yang saya telurkan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Mohon maaf, waktu Anda habis. Kita berikan semangat untuk pasangan calon nomor urut 1. Silakan. Oke, baik, kalau begitu kita lanjutkan. Kita ingin dengar bagaimanakah kemudian pasangan calon nomor urut 2 akan meyakinkan para pemilihnya di sesi pamungkas ini. Kami silakan kepada Bapak Septinus Lobat Esa MPA dan Bapak Ansyar Karim. Waktu Anda 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun GKI ya, HUT Pekabaran Injil di Tanah Papua. Hari ini disaksikan oleh semua yang ada di Kota Sorong yang ke-68 dan juga HUT PI 97 tahun di Tanah Malamoy. Kebetulan saya adalah putra dari Tanah Baladum. Saya dan Haji Ansar Karim, saya perlu mengingatkan kembali kepada kita semua, yang pertama kali kami akan lakukan adalah pendidikan gratis yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian jaminan kesehatan, kemudian prasarana air bersih yang akan menjadi prioritas utama juga bagi kami. Ya. Dan pada kesempatan ini juga ada 3 hal prioritas, ya, penanganan sampah, banjir, dan stunting. Dan juga prioritas keamanan di Kota Sorong. Kami akan bangun pos-pos di daerah-daerah rawan, ya, yang tadinya terdapat kerawanan-kerawanan. Dan jika kami 2 terpilih nanti, maka saya Septinus Lobat dan Haji Ansar Karim, kami akan bekerja dengan sebaiknya untuk membangun Kota Sorong yang kita cintai bersama. Untuk itu, saya mohon dukungannya kepada kami putra dari Tanah Maladum. Waktu Anda habis, kita berikan apresiasi tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 2.
Baiklah kalau gitu kita tentu ingin dengar juga bagaimanakah pasangan calon nomor urut 3 meyakinkan para pemilihnya. Kami persilakan kepada Bapak Abner Reynald Jitbau SSMM dan Bapak Muhammad Said. Waktu Anda 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Closing statement. Bapak Ibu yang saya hormati, saya dan Muhammad Said punya 3 janji, yaitu taat kepada Tuhan, patuh kepada hukum dan keadilan, dan setia kepada rakyat. Masyarakat Kota Sorong seringkali dikecewakan oleh pemimpinnya. Kita tidak ingin kebijakan pemerintahan sebelumnya kembali terjadi. Mulai dari fasilitas kesehatan yang tidak terpenuhi, pendidikan yang tidak inklusif, lapangan kerja yang tidak menjangkau lebih banyak orang, pencegahan stunting yang tidak efektif. Kita tidak boleh lagi membiarkan kekecewaan itu terulang dan kemarahan rakyat itu muncul. Lalu mereka menjadi apatis. Dan kali ini beri suara Anda kepada Abner Said. Kami berjanji konsisten, visioner, akan mendengarkan suara rakyat. Saya bersama Muhammad Said, terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Sorong, senantiasa berpikir negarawan dan reformis di dalam menjalankan roda pemerintahan Kota Sorong 5 tahun ke depan. Selanjutnya kita harus menjaga proses politik demokrasi dengan baik. Jauh dari politik yang mementingkan kepentingan keluarga di atas kepentingan segalanya. Hari ini kampus bicara, masyarakat bicara, dan kita sedang diingatkan agar track demokrasi bisa berjalan dengan baik. Dan jangan biarkan KKN terjadi di pemerintahan Kota Sorong. Masyarakat Kota Sorong, jangan golput. Tanggal 27 November 2024, mari berbondong-bondong ke TPS, memilih Abner Said nomor 3, pasti menang. Abner Said mengucapkan selamat. Injil masuk di tanah Papua 26 hari ini, Oktober. Besok Injil masuk di Maladu Malaboi tanggal 27 Oktober dan waktunya selesai untuk resolusi. Waktu habis, kita berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 3, silakan. Baiklah, kini giliran pasangan calon nomor urut 4 di sesi terakhir ini meyakinkan kembali para pemilihnya untuk memilih mereka. Kami persilahkan kepada Bapak Auguste CR Sagrim ST dan Bapak Syaiful Baliki Arif Esut MSI untuk menyampaikan. Waktu Anda 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Suara rakyat adalah nyawa yang harus dijaga, dihormati, dimuliakan. Bukan dipermainkan, bukan diperjualbelikan, atau hanya untuk sekedar tiket menuju tahta kekuasaan. Suara rakyat merupakan manifestasi dari aspirasi, keinginan, dan kebutuhan masyarakat yang niscaya menjadi dasar utama dalam setiap tindakan dan keputusan politik. Suara rakyat berbicara tentang keadilan, tentang hidup yang layak, dan tentang hidup yang bermartabat. Suara rakyat berbicara tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang perut yang tak lagi lapar, tentang janji yang semestinya harus tak ditepati. Mari bersama menjaga integritas proses demokrasi dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sorong. Dan pastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kehendak dan kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, Kota Sorong akan melahirkan satu pemimpin yang dipercaya akan mampu menyelesaikan permasalahan yang hari ini dihadapi. Ingat, siapapun yang terpilih, dia adalah wali kota kita bersama. Pastikan pilihanmu nomor 4. Foto yang bermahkota, melambangkan identitas Papua, dan menggunakan peci, melambangkan nasionalisme. Baju dengan jas hitam, dalaman putih, melambangkan bahwa tidak ada perbedaan di antara kita. Jangan ragu untuk bergabung bersama Gasful. Bersama Gasful, Maladum aman. Kita tahu kebutuhan masyarakat Kota Sorong. Kita tahu akar permasalahannya. Dan kita tahu cara menyelesaikannya. Kami tidak akan memberikan ular ketika rakyat meminta ikan. Terima kasih. Masih ada waktu? Baik, waktu habis, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 4.
Bapak Ibu sekalian, sesi terakhir penajaman meyakinkan kembali para pemilihnya dari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota telah dilakukan. Kami mohon tenang, kami akan berikan waktu untuk masing-masing pendukung dari pasangan calon untuk memberikan yel-yel termeriahnya untuk pasangan calon yang berada di atas panggung. Kita mulai dari para pendukung pasangan calon nomor urut 1, silakan yel-yelnya. Oke, luar biasa. Kita bergeser, jangan kalau luar biasa untuk para pendukung pasangan calon nomor urut 2, silakan. Luar biasa, kini giliran sudah siapkan para pendukung pasangan calon nomor urut 3. Kami persilakan yel-yel terbaiknya. Sudah bersiap nampaknya untuk para pendukung pasangan calon nomor urut 4. Langsung saja silahkan. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Gaspol! Menang mati! Gaspol! Menang mati! Gaspol! Menang mati! Oke, baik, cukup kita ucapkan terima kasih untuk seluruh pasangan calon dan kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk seluruh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sorong 2024. Berakhir sudah debat publik pertama calon wali kota dan juga calon wakil wali kota Sorong 2024. Semoga harapan kita semua, ide, gagasan dan juga inovasi dari para pasangan calon yang tadi sudah disampaikan di atas panggung debat TV One pada sore hari ini dapat menjadi solusi tepat pengembangan dan juga pemerataan pembangunan yang tentunya berdampak langsung bagi masyarakat Kota Sorong. Kalau tadi saya buka dengan sebuah pantun, akan saya akhiri pula dengan sebuah pantun. Kue lontar banyak diborong, kue diborong di pasar sada. Kini giliran warga Sorong, mari tentukan pilihan Anda. Tetap tenang, Bapak Ibu sekalian, saya tutup debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Sorong 2024. Saya Maria Asegaf pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di debat TV One berikutnya.